Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, bertemu lagi bersama saya di channel Angga Dipa Ino Kertapati. Baik, untuk hari ini kita akan membahas teori ekonomi yang dibuat oleh dosen saya sendiri, yaitu Febriani Wahyu Sari Nur Cahyanti SEMM. Ya, kita lihat, kita bahas bersama-sama. Ada ruang lingkup ilmu ekonomi ya. Dasar ilmu ekonomi, definisi ilmu ekonominya itu ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia untuk mendapatkan dan mengelola sumber daya yang terbatas. Ilmu ini muncul karena manusia memiliki kebutuhan dan keinginan yang tidak terbatas, tetapi sumber daya yang tersedia untuk memenuhinya terbatas ya. Metode ilmu ekonomi sendiri itu adalah cara yang digunakan untuk mendapatkan kebijakan ekonomi yang akan digunakan untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi. Ada 4 ya di sini teman-teman metode ilmu ekonomi. Yang pertama metode deduktif, yaitu metode ekonomi yang bekerja atas dasar hukum, ketentuan, atau prinsip umum yang sudah diuji kebenarannya. Yang kedua metode induktif, yaitu metode ekonomi yang dilakukan dengan mengumpulkan semua data informasi yang ada dalam realitas. Yang ketiga metode matematika, yaitu metode ekonomi yang digunakan untuk memecahkan masalah ekonomi dengan cara pemecahan soal-soal matematis. Yang keempat metode statistik, yaitu metode ekonomi dalam memecahkan masalah dengan mengumpulkan, mengelola, menganalisis, dan menafsirkan, menyajikan data dalam bentuk angka-angka secara statistik, teman-teman. Untuk pembagian ilmu ekonomi sendiri yaitu ada ilmu ekonomi deskriptif. Ini adalah penjabaran ekonomi yang mengilustrasikan kondisi sebetulnya menurut bukti dalam perekonomian. Dan yang kedua, ilmu ekonomi teori. Ilmu ekonomi teori ini merupakan pemahaman ekonomi yang berupaya menjelaskan, mencari pengertian cara kerja sistem ekonomi dan hubungan sebab akibat. Ilmu ekonomi terapan ialah ilmu ekonomi yang dimanfaatkan secara praktis oleh seseorang saat ingin memutuskan kebijakan, standar, atau pedoman yang bertujuan untuk menangani perkara ekonomi tertentu ya. Ini ada ilmu ekonomi deskriptif ya. Teman-teman, di sini dengan ilmu ekonomi deskriptif kita bisa lebih tahu seluk-beluk saat menganalisis kondisi, fakta-fakta, gambaran yang sedang terjadi dalam sebuah aktivitas lingkungan perekonomian. Agar ilustrasi valid, data dikumpulkan pun harus sesuai fakta yang sebenarnya di lapangan. Di negara kita, ilmu ekonomi deskriptif dipakai oleh Badan Pusat Statistik atau BPS untuk menyajikan ilustrasi tentang kondisi ekonomi Indonesia baik secara mikro maupun makro. Di sini ada juga contohnya ya, contoh ilmu ekonomi deskriptif. Deskriptif yang terjadi di Indonesia adalah pada saat krisis finansial Asia tahun 1997 sampai 1998. Krisis moneter terbesar terjadi pada tahun 1997 sampai 1998 di Indonesia. Peningkatan harga bahan pangan dan inflasi rupiah menyebabkan kekacauan di Indonesia. Dan kekacauan ini dimulai saat Presiden Soeharto memecat Gubernur Bank Indonesia. Setelah itu Presiden Soeharto dipaksa untuk mundur dari jabatannya pada tanggal 21 Mei 1998. Dan yang kedua ada ilmu ekonomi teori. Landasan teori ini merujuk pada hasil observasi yang berhubungan dengan aksi dan reaksi yang muncul, serta kaitannya dengan kondisi ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Ilmu ekonomi atau teori ini terbagi lagi menjadi 2 macam, yaitu ekonomi makro dan ekonomi mikro. Kebalik ya teman-teman, ya sama-sama aja lah. Tentang ekonomi mikro. Ilmu ekonomi mikro ialah ilmu yang memahami aktivitas perekonomian dalam lingkup yang sempit atau khusus. Contoh diantaranya adalah kajian yang membicarakan tentang perkara yang timbul di sebuah pasar, harga komoditas, perusahaan, dan lain sebagainya. Ilmu ekonomi mikro menganalisis tentang berbagai perilaku dan kesimpulan yang bisa memengaruhi permintaan serta penawaran terhadap barang dan jasa yang nantinya akan memutuskan harga di suatu pasaran. Yang kedua, ilmu ekonomi makro. Ilmu ekonomi makro yaitu ilmu yang membahas tentang seluruh aktivitas ekonomi. Kajian ilmu ekonomi makro bersifat global dan berfokus ke perekonomian secara meluas.
serta tidak berfokus pada aktivitas ekonomi yang terdapat dalam banyaknya unit kecil perekonomian. Ilmu ekonomi makro mengkaji tentang suatu perubahan ekonomi yang memberikan pengaruh pada kegiatan ekonomi, perusahaan, rumah tangga atau household, dan pasar. Dalam menjabarkan cara yang bisa mengubah banyaknya target kebijaksanaan seperti perkembangan ekonomi, stabilitas harga, tenaga kerja, serta pencapaian suatu kesetaraan neraca, yaitu dengan memakai ilmu ekonomi makro. Ini di sini ada beberapa contoh perkara yang terjadi dalam ekonomi makro. Yang pertama inflasi, perkembangan ekonomi, pengangguran, hutang luar negeri, krisis nilai tukar, pemerataan dan kemiskinan perbankan, kredit macet. Lanjut, ada perbedaan ekonomi mikro dan makro ya teman-teman. Ilmu ekonomi mikro mempelajari faktor-faktor ekonomi yang memiliki lingkup lebih sempit atau kecil. Sebaliknya, ekonomi makro menjabarkan faktor-faktor ekonomi yang memiliki lingkup mengglobal atau luas. Ekonomi mikro terfokus pada pemahaman ekonomi seperti teori harga, permintaan serta penawaran, elastisitas, analis, manfaat dan biaya, teori produksi, model-model pasar, dan lain-lain. Ekonomi makro meliputi pendapatan nasional, investasi, kesempatan kerja, pengangguran, moneter, neraca pembayaran, dan lain sebagainya. Di sini pun ada analisis ekonomi mikro. Ekonomi mikro menganalisis mengenai perilaku ekonomi khusus atau tertentu saja, yaitu konsumen atau produsen. Untuk ekonomi makro sendiri, yaitu menganalisis tentang semua permasalahan ekonomi secara menyeluruh, mulai dari isu pengangguran, produksi nasional, hingga pertumbuhan ekonomi. Dan ekonomi mikro memahami bagaimana cara mengalokasikan faktor produksi supaya kombinasi yang tepat dapat tercapai. Untuk ekonomi makro sendiri, yang keduanya menganalisis pengaruh suatu kegiatan ekonomi terhadap kinerja perekonomian secara nasional. Dan yang terakhir, untuk ekonomi mikro, menganalisis harga barang atau jasa tertentu. Untuk ekonomi makro, menganalisis harga barang dan jasa secara menyeluruh. Inilah dua perbandingan ya teman-teman antara ekonomi makro dan ekonomi mikro. Yang ketiga itu ilmu ekonomi terapan. Contohnya, ilmu ekonomi terapan merupakan ekonomi moneter, ekonomi di perusahaan, ekonomi perbankan, dan lain sebagainya. Yang kesatu, ekonomi moneter merupakan contoh ilmu ekonomi terapan yang memiliki tujuan khusus untuk mempelajari tentang sifat, fungsi, dan pengaruh yang akan terjadi dari uang ke semua kegiatan ekonomi yang dilakukan. Yang kedua, ekonomi pasar bebas. Salah satu contoh ilmu ekonomi terapan yang memiliki paham sistem ekonomi liberalisme atau pasar ideal, sebab seluruh hal yang berhubungan dengan uang, barang, dan jasa yang terjadi bersifat sukarela. Dan yang ketiga, ekonomi perbankan, yaitu ilmu ekonomi terapan yang mengkaji secara mendalam tentang produksi, keuangan, dan pendistribusian dalam lingkup masyarakat di sebuah negara, lengkap dengan pentingnya dan peranan uangnya. Yang keempat, ekonomi Pancasila. Ekonomi Pancasila adalah cabang ilmu ekonomi terapan yang dikaji secara khusus di Indonesia. Hal ini berhubungan dengan dari campuran ekonomi sosialisme sampai membentuk suatu satuan ekonomi baru yang diasaskan dari 5 sila dalam Pancasila. Ini khusus yang ada di Indonesia aja teman-teman ya. Dan yang kelima, ekonomi pembangunan. Salah satu contoh yang merupakan ilmu dari ekonomi terapan ini mengkaji tentang faktor-faktor ekonomi yang akan menghasilkan sebuah infrastruktur di seluruh negara. Aspek yang dimaksud adalah hal yang akan mempengaruhi pembangunan nantinya. Untuk cabang ilmu ekonomi sendiri, cabang-cabang ilmu ekonomi lahir karena perkembangan zaman serta kemajuan ilmu ekonomi yang sangat pesat. Jika pembagian ilmu ekonomi dibedakan dari aspek dan hasilnya, maka cabang ilmu ekonomi dibedakan berdasarkan bidangnya, karena antara satu bidang dengan bidang lain biasanya memerlukan pendekatan ekonomi yang berbeda. Ini lanjutan cabang yang kedua ya teman-teman ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi publik. Yang pertama, melansir dari rumuspinter.com, ilmu ekonomi publik merupakan cabang ilmu ekonomi yang berhubungan dengan ketentuan pemerintahan dalam perekonomian negara. Misalnya seperti APBD, APBN, utang pemerintah, retribusi, dan pajak. Ilmu ekonomi internasional. Untuk yang kedua ya, ilmu ekonomi internasional merupakan ilmu ekonomi yang mempelajari tentang semua aktivitas perekonomian yang melibatkan sebuah negara dengan negara lainnya, contohnya ekspor dan impor. Yang ketiga, ilmu ekonomi regional.
Ilmu ekonomi regional yaitu cabang ilmu ekonomi yang mengkaji tentang aktivitas industri, ekonomi, beserta proses perkembangannya antara wilayah satu dengan wilayah lainnya, misalnya demografi. Dan yang keempat, ilmu ekonomi moneter. Ilmu ekonomi moneter merupakan salah satu cabang ilmu ekonomi yang mempelajari fungsi, pengaruh, dan sifat uang terhadap perekonomian suatu negara. Tak hanya itu, ilmu ekonomi moneter juga meneliti beberapa aspek yaitu inflasi, perbankan, tingkat suku bunga, dan lainnya. Ilmu ekonomi moneter melahirkan kestabilan dalam perekonomian masyarakat di suatu negara. Dan yang kelima, ada ilmu ekonomi industri. Ialah ilmu ekonomi industri adalah satu dari banyaknya ilmu ekonomi yang mempelajari tentang faktor-faktor yang berkaitan dengan industri, baik kecil maupun besar. Tujuannya adalah meneliti hubungan yang ada antara susunan pasar dengan ketentuan suatu perusahaan dalam menentukan efektif tindaknya kerja dalam proses industri. Yang keenam, ada ilmu ekonomi syariah. Ilmu ekonomi Islam atau biasa kita dengar dengan sebutan ekonomi syariah ialah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari tentang aspek penerapan nilai-nilai dan aturan Islam dalam aktivitas perekonomian. Dan yang ketujuh, ilmu ekonomi sumber daya manusia atau SDM. Ilmu sumber daya manusia ialah bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari tentang hal yang berhubungan dengan aspek sumber daya manusia. Dan yang kedelapan, ada ilmu ekonomi sumber daya alam atau SDA. Ilmu ekonomi sumber daya alam adalah bagian ilmu ekonomi yang mempelajari tentang perkara alokasi dari sumber daya alam yang maksimal dan bernilai ekonomi. Untuk alat analisis ilmu ekonomi, yaitu grafik dan kurva adalah alat analisis yang utama dalam teori ekonomi. Dalam teori yang lebih mendalam atau advanced, matematika dan persamaan matematika memegang peranan yang sangat penting. Di samping itu, statistik adalah alat analis untuk mengumpulkan fakta dan menguji kebenaran teori ekonomi tersebut. Kurva atau grafik sering juga disebut sebagai diagram Bagan, Moen chart. Pada dasarnya, grafik berfungsi memberikan penjelasan kepada para pembaca grafik atau orang yang membutuhkan data. Grafik itu sendiri bisa memudahkan pembaca untuk mengetahui dan membaca data tanpa menggunakan kata-kata yang bertele-tele karena grafik menyajikan data dalam bentuk angka, dalam bentuk sebuah lembar kerja, dalam bentuk visualisasi grafik. Konsep dasar ilmu ekonomi sendiri, kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikonomia, yang terdiri dari kata oikos berarti rumah tangga dan nomos berarti aturan. Jadi oikonomia diartikan sebagai aturan atau manajemen dalam rumah tangga. Pemikiran Yunani inilah yang nantinya dikembangkan para ahli untuk mendefinisikan ilmu ekonomi tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ilmu ekonomi merupakan cabang ilmu yang tertuju pada asas-asas produksi, distribusi, konsumsi, serta berbagai hal yang menyangkut pemakaian barang atau kekayaan. Ilmu ekonomi juga sering diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang segala kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Mempelajari ilmu ekonomi bisa memudahkan kita mendapatkan barang yang diinginkan dengan cara mengatur keuangan kita secara mandiri. Di sini ada pengertian ilmu ekonomi menurut para ahli. Adam Smith misalnya mendefinisikan ilmu ekonomi sebagai ilmu sistematis yang mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan tertentu. JBC mengartikan ilmu ekonomi sebagai suatu kajian tentang peraturan yang menentukan kekayaan. Aristoteles berpendapat bahwa ilmu ekonomi adalah suatu cabang ilmu yang bisa digunakan melalui dua jalan, yaitu adanya kemungkinan untuk dipakai dan kemungkinan untuk ditukarkan dengan barang. Pendapat ini berkaitan dengan nilai pemakaian dan nilai pertukaran dalam materi ekonomi. Karl Marx berpendapat ilmu ekonomi merupakan kajian yang mempelajari mengenai cara manusia dalam bertahan hidup pada suatu kelas sosial yang berkaitan dengan pemanfaatan sarana produksi. Muhammad Hatta menyebutkan ilmu ekonomi sebagai ilmu yang mempelajari tentang sebuah proses untuk mencapai kesejahteraan serta keadilan sosial dalam lingkungan masyarakat.
Dari pengertian ilmu ekonomi beberapa ahli di atas, kita bisa mengetahui bahwa konsep dasar ilmu ekonomi sebenarnya berkaitan dengan 4 aspek, yaitu kegiatan ekonomi, prinsip, dan motif ekonomi, tindakan ekonomi, serta metodologi ilmu ekonomi. Prinsip, tindakan, dan motif ekonomi sendiri, saya akan menjabarkannya ya teman-teman. Prinsip ekonomi, dalam prinsip ekonomi manusia dalam memenuhi kebutuhannya akan berusaha mencapai hasil sebesar-besarnya dengan mengorbankan sesekali kecil mungkin. Prinsip ekonomi juga menunjukkan suatu cara bertindak untuk mencapai hasil tertentu dengan mengeluarkan biaya seminimal mungkin. Tindakan ekonomi diartikan sebagai upaya untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dengan berlandaskan prinsip ekonomi. Upaya ini dilakukan untuk dapat mengatasi rasa kurang makmur atau keinginan menjadi makmur. Contoh tindakan ekonomi berlandaskan prinsip ekonomi yaitu ibu rumah tangga yang membeli beras di pasar tradisional karena harganya lebih murah dibandingkan di supermarket. Biasanya, seseorang yang melakukan tindakan dengan prinsip ekonomi akan mengutamakan kebutuhan yang bersifat penting dan mendesak. Kegiatan ekonomi yang mereka lakukan selalu dengan pertimbangan yang matang, serta memikirkan keuntungan dan kerugian secara rinci. Motif ekonomi sendiri merupakan hal-hal yang menjadi penyebab masyarakat melakukan tindakan ekonomi. Contoh motif-motif ekonomi yang ada dalam kehidupan sehari-hari diantaranya keinginan menjadi makmur, memperoleh penghargaan, motif sosial ingin menolong sesama, menaikkan status sosial, motif untuk bertahan hidup dan diterima di lingkungan masyarakat. Baik teman-teman, itulah pembahasan dari saya. Jangan lupa di-subscribe channel saya untuk mendorong saya melanjutkan materi selanjutnya ya teman-teman. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.